Halo Dap, halo teman-teman TKJ. Untuk video kali ini kita akan membahas topik penggunaan aplikasi Blink Server sebagai antarmuka pengendalian board ESP8266. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kami himbau bagi yang tidak berkepentingan keluar rumah, silahkan untuk tetap berada di rumah, dan apabila memang ada keperluan untuk pergi, sediakan hand sanitizer dan biasakan cuci tangan menggunakan sabun dan sesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 agar kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Nah, langsung saja. Kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi Blink Server sebagai antarmuka pengendalian board ESP8266. Untuk persiapannya, kita langsung browsing ke website resminya blink.io. Nah, di sini adalah alamat websitenya, yaitu Blink menggunakan Y bukan I ya, blink.io. Nah, di sini kalian langsung saja klik tab developer yang ada di atas ini. Kita klik developer. Nah, ini ini kan ada banyak nih menunya. Kita klik saja yang getting started. Ini persiapannya. Nih, membuat aplikasi IoT pertama dalam 5 menit. Nah, ini build your first IoT app in 5 minutes. 5 menit aja ini. Nah, yang pertama ini ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu satu ada smartphone ya. Smartphone ini bisa multi platform. Jadi Blink itu bisa multi platform, nggak cuma di Android tapi bisa juga di iOS. Jadi bagi yang punya HP Apple bisa menggunakan aplikasi Blink ini juga. Yang pastinya ini harus versi 9 ke atas. Ya, untuk Android ini harus versi 4.2 ke atas. Nah, ini juga ada disclaimer-nya bahwa Blink tidak support untuk berjalan di handphone yang menggunakan operating system atau sistem operasi Windows ataupun BlackBerry. Ini tapi juga ini bisa Blink bisa dijalankan melalui emulator. Nah, yang kedua ini ada IoT hardware. IoT hardware ini ya board yang akan kita gunakan. Jadi ini Blink juga mendukung lebih dari 400 modul hardware ya. Dengan board yang populer itu ada beberapa, yaitu ESP8266 yang nantinya kita akan pakai, terus ESP32, Node MCU, Arduino, Raspberry Pi, Particle, dan yang lain-lain. Untuk lain-lainnya, kalian juga bisa klik di sini ada full list of supported hardware. Jadi ini ada listingnya yang didukung hardware-hardware yang didukung oleh Blink. Yang ketiga, ada internet connection. Nah, di sini kita juga harus memiliki koneksi internet karena ini aplikasi ini berbasiskan protokol internet. Ini ada beberapa konektivitas yang disupport, yaitu yang pertama ada WiFi ya, ada Ethernet, ada seluler menggunakan GSM, bisa jaringan 2G, 3G, 4G, ataupun LTE. Bisa menggunakan serial, USB, via USB, ataupun Bluetooth, ini masih beta. Jadi ini banyak sekali konektivitas yang didukung oleh Blink, tinggal kita sesuaikan. Tapi nanti untuk praktek kali ini, kita akan mencoba menggunakan ESP8266 menggunakan WiFi. Nah, ini persiapannya 5 menit ya. Ya, kira-kira 5 menit.
Ini bahwa ini adalah peralatan yang akan kita persiapkan. Nah, di sini bagaimana cara persiapannya? Ini lebih ke software ya. Yang pertama download Blink app. Ini kita pertama kali mendownload aplikasi Blink di Android. Kebetulan saya juga menggunakan Android. Nanti kita download. Ini tergantung, ini 1 menit tergantung dari kecepatan internet kalian ya. Terus ada yang kedua itu menginstalasi library Blink. Ini Blink library ini akan kita sematkan di IDE ya. Itu. Jadi nanti kita menggunakan Arduino IDE. Nah, nanti kita install library-nya di Arduino IDE. Terus ada mengkoneksikan hardware. Langkah setelahnya kita bisa membuat aplikasi antarmuka melalui Blink. Jadi Blink itu adalah antarmuka ya. Kita coba lihat, cari Blink apps. Ya, kita ini belum jelaskan. Jadi gini. Jadi apa itu Blink? Blink itu sebenarnya adalah server ya. Blink itu sebuah server yang nantinya ada antarmuka melalui Android ataupun iOS menggunakan Blink app. Nah, ini yang nantinya akan dikoneksikan melalui Blink library yang nanti kita sematkan di IDE yang nantinya akan kita program di board ini nanti melalui access point kalau misalnya kita mau menggunakan WiFi ya. Itu. Nah, ini yang dibutuhkan ada Blink app. Blink app ini nanti kita install di smartphone kita. Yang kedua ada Blink server. Ini kita nggak perlu memikirkan servernya ya. Ini Blink sudah punya sendiri. Jadi nanti yang perlu kita instalasi adalah Blink apps dan Blink library-nya aja. Jadi seperti ini, nanti tampilannya Blink di smartphone kalian. Jadi ini aplikasi yang ada di smartphone kita itu adalah antarmukanya. Jadi kita nanti di sini bisa banyak ragamnya ya. Mulai dari ini grafik. Nanti yang simple kita mencoba yang simple dulu, yaitu tombol. Jadi nanti kita bisa mengontrol atau mengendalikan lampu atau speaker ya, alarm itu dari jarak jauh. Seperti lampu, lampu itu kan kadang kita juga males untuk mematikan atau menghidupkan, ataupun kadang AC. AC itu sekarang kita juga udah diubah, nggak pakai remote-nya lagi ya, tapi pakai handphone. Salah satunya itu ada Xiaomi pakai infrared blasternya. Nah, ini juga baru-baru ini kan banyak sekali yang mengembangkan juga dari lampu atau speaker Bluetooth atau yang lainnya gitu. Salah satunya ini namanya Bardi ya. Bardi ini produknya lumayan banyak. Ada ini smart breaker, ini juga ada produknya lampu. Jadi lampu ini akan kita bisa kontrol melalui handphone. Terus ini juga fish feeder. Jadi yang mungkin kita yang punya peliharaan di rumah, kita tinggal pergi. Nah, ini aman ya. Jadi secara otomatis fish feeder ini akan memberi makan ikan-ikan yang kita miliki. Nah, di sini juga ada banyak sih produknya Bardi sebenarnya. Ada yang buat cat feeder juga untuk memberi makan kucing dan macam-macam lah. Nah, ini salah satunya adalah merek Bardi. Nah, ini kita mungkin akan membuat prototipe menggunakan Blink. Nah, ini yang pertama kita akan coba download Blink ya. Nah, kita coba download Blink apps-nya di Android. Kita masuk ke Google Play Store. Kita ketik saja BLYNK Blink. Nanti akan muncul rekomendasi di sini. Kita klik saja Blink IoT for Arduino.
kita install, klik install. Ditunggu saja sampai proses download dan instalasi selesai. Ini kira-kira 28 MB ya untuk kapasitasnya, kapasitas aplikasinya. Kita buka saja, kita klik open. Nah, di sini akan membutuhkan login yang nantinya akan ini connect ke board kita. Pertama, kita sudah selesai ya, ini download aplikasi Blink. Yang kedua, install library-nya ke Arduino IDE. Ya, ini ya. Kita buka Arduino IDE-nya. Kita klik saja tools. Terus di sini manage library. Kita klik manage library. Ini dia update. Di sini kita klik saja di tab pencarian, kolom pencarian di sini kita tulis atau ketikkan Blink. Nah, di sini karena di tempat saya sudah terinstall, kalian klik saja Blink di sini, ketikkan Blink, dan nanti akan muncul, kalian akan select version, nanti install saja. Kalau sudah, kalian close. Untuk ESP8266-nya yang board, kemarin sudah kalian bisa tonton video yang sebelumnya. Atau di sini saya contohkan lagi ESP8266. Nah, ini kalian perlu install ini juga ESP8266 agar board bisa kita gunakan. Ini kita sudah menginstalasi Blink library-nya ya. Terus kita konekkan hardware-nya. Ini kita konstruksikan hardware-nya ya. Ini kita menggunakan CMOS D1. Ini menggunakan chip ESP8266. Ini kita sudah mengkoneksikan hardware-nya. Berikutnya kita coba masuk ke examples.blink.cc. Nah, ini nanti adalah coding yang sudah diberikan oleh Blink yang nantinya kita masukkan ke Arduino IDE untuk kita codingkan. Di sini tidak perlu ya, karena ini sebuah komen. Ini cara untuk disclaimer-nya. Yang perlu kita kopikan di sini adalah mulai ini ya, define Blink print serial sampai terakhir. Kita kopikan saja, kita masukkan ke IDE-nya. Nah, ini coding ini apa saja yang kita yang maksudnya dari coding ini apa? Yang pertama ini ada define dan ada include. Di sini define ini merupakan sebuah deklarasi ya, bahwa Blink print serial di sini ini merupakan deklarasi, bisa juga ini sebagai library-nya. Ini include library. Ini tadi yang sudah kita masukkan. Ini kan kita masukkan dua library. Yang pertama adalah Blink, library-nya Blink dan ESP8266. Ini ada ESP8266.wiv, ada Blink Simple ESP8266. Nah, seandainya saat kalian instalasi library dari Blink ataupun ESP8266 dan ini kalian tidak bisa, kok ada error di sini, silahkan download secara manual saja. Ini Blink Simple ESP8266.h ini misalnya ini nggak bisa, kok error, tidak program tidak menemukan library ini, kalian bisa download secara manual. Ini di copy saja lalu kalian cari di Google. Ini adalah library-nya. Terus yang kedua di sini ini adalah token yang nanti kita dapat. Jadi di aplikasi itu nanti kita akan
masuk login menggunakan email kita yang nanti akan diteruskan oleh Blink ke email kita untuk mendapatkan autentifikasi, token autentifikasi sini yang nantinya akan kita kopikan di sini. Terus ada char SSID network name. Jadi di sini untuk memasukkan jaringan kita. Jadi SSID dari access point kita. Ini kita nanti masukkan nama networknya, terus di sini kalau misalnya network kita memakai password, ini masukkan saja passwordnya ini. Atau kalau misalnya tidak menggunakan password, kita hilangkan. Nah, kita nggak usah isi saja seperti ini ya. Terus di sini void setup, serial begin, blink begin ini untuk memulai. Terus ada blink run. Dah seperti itu saja. Kalau misalnya ini komen kita hapus, akan sedikit ya. Nah, nanti segini saja codingannya untuk bisa kita koneksikan. Di sini kita coba menggunakan ini saja. Kita menggunakan alarm ya, speaker alarm. Kita masukkan ini ke GND hitam ke ground. Lalu ini kita masukkan ke GPIO 01. Kita isikan saja di sini box name-nya. Nah, ini kita masuk ke aplikasi Blink ya. Kita klik saja aplikasi Blink, terus kita login atau kalian create new akun. Bagi yang belum punya akun, ini kalian terdapat 3 pilihan ya. Yang pertama ada login, apabila kalian sudah mempunyai akun di Blink, atau kalian bisa membuat akun baru di Blink. Terserah bisa menggunakan email kalian, email Gmail kalian, ataupun bisa login melalui Facebook. Ini karena saya sudah mempunyai akun, saya klik login. Di sini kalian bisa klik plus. Nah, ini project name. Di sini misalnya alarm. Ini menggunakan ESP8266 buat kita. Menggunakan koneksinya menggunakan WiFi. Ini temanya kita pilih dark aja. Terus kita coba like ya. Biar lebih jelas like, terus kita klik create. Nah, ini authentication tokennya sudah dikirim ke alamat email saya yang nantinya kita akan coba masukkan ini ke Blink. Oke. Nah, di sini kita udah dapat email dari Blink, token authentication-nya. Kita kopikan saja. Di sini ada authentication token. Ini kita kopikan. Yang ini sebenarnya token ini bersifat rahasia ya. Jadi jangan disebarluaskan. Kita masukkan ke tokennya. Sekarang kita masukkan program ini ke dalam board. Kita klik tools. Ini boardnya kita menggunakan ESP8266 Wemos D1R1 karena kita ini menggunakan board Wemos D1 ya, D1R1. Portnya belum, saya masuk COM3. Oke, compiling sketch. Ini kita tinggal tunggu saja program kita
tercompile ke dalam board. Nah, ini sudah proses uploading, berarti ini sedang proses ya, dan uploading. Ini kita berarti sudah berhasil menyematkan program kita ke dalam board. Kita masuk lagi ya ke dalam aplikasi Blink. Kita coba koneksikan karena kita sudah membuat project baru tadi dengan nama project alarm. Ini adalah tampilan kosongnya. Terus kita klik tanda plus di sini, pilih yang button. Kita klik button add. Jadi di sini Blink itu menggunakan ini, walaupun Blink gratis, ini menggunakan energi. Jadi di sini ada widget box, ini kita bisa pakai. Ini ada beberapa macam ya, ada button, ada style button, ada slider, ada macam-macam ya, value display, LED. Nah, ini menggunakan energi balance yang habis saat kalian menggunakan. Tapi kalau kalian misalnya nge-remove widget yang sudah kita masukkan, ini nanti akan kembali balance-nya, energi balance-nya. Nah, kita menggunakan on off ya. Kita button ini kita namai. Ini caranya, kita pencet saja ini buttonnya. Terus yang di button ini kita namai, yaitu alarm. Nah, pin ini, terus output pin, ini pin yang kita gunakan di board. Ini kan kita menggunakan pin 1. Menggunakan pin 1. GP1, kita klik OK. Ini on off. Nah, ini kita biarkan saja. Ini menggunakan switch. Kita play. Nah, ini sudah jadi ini alarm, ini off. Kita untuk menghidupkan ini tinggal klik saja on, dia bunyi untuk off. Nah, jadi seperti itu saja cara penggunaan Blink dengan board ESP8266. Ini istilahnya kita prototipe ya, menggunakan pengendalian jarak jauh, menggunakan internet, menggunakan antarmuka atau aplikasi Blink server. Silakan kalian coba di rumah. Ini untuk kalian bisa beli board ESP8266 ini dengan tipe D1R1, Wemos D1R1. Ini harganya murah ya, ataupun bisa menggunakan Wemos D1 mini. Seperti ini. Kalian bisa gunakan D1R1 ataupun D1 mini. Wemos R1. Nah, ini harganya ada penjualan 185 ya. Ini berarti kita coba nih paling sesuai ulasan. Nah, ini udah terjual 185, harganya 59.900. Jadi ini masih terjangkau ya untuk kalian beli dan pelajari di rumah. Untuk Blinknya itu gratis. Kalau kalian ingin widget yang banyak, berarti kalian harus membayar jumlah uang ke Blink ya, untuk membelikan energi balance-nya tadi. Ataupun bisa menggunakan Wemos D1 mini. Nah, ini sudah terjual 1.700 malahan. Ini Wemos D1 mini ini harganya cuma 37, lebih murah daripada Wemos D1 R1. Ini sangat terjangkau bagi kalian yang merupakan pelajar ya, pelajar SMK. Ya, ini tinggal cari saja yang gratis ongkir, ataupun kalau misalnya nggak gratis ongkir ya kalian
tabung 5.000 selama 10 hari. Itu bisa buat beli Wemos D1 Mini yang kalian bisa pelajari untuk di rumah. Nah, seperti itu saja. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video kali ini. Ciao, dap!